misalnya kayak, oh yaudah aku mau buat Stockbit gitu. Sebenarnya untuk dijadiin Stockbit itu apa aja sih fitur-fiturnya dan lain sebagainya ya. Setelah kita udah tahu produk definisinya, kita bakalan ngobrol dengan desainer untuk ngedesain produk kita gitu. Setelah kita udah desain, akhirnya kita develop, kita testing, kemudian launching. Kita akan bahas satu persatu. Yang perlu digarisbawahi adalah Steve Jobs pernah bilang untuk ngebangun produk sebaiknya itu datangnya dari user. Karena banyak beberapa dari founder gitu, aku juga pernah ngalami, di mana ngebangun produk itu datangnya langsung dari tech. Kayak, oh iya aku tahu ini masalahnya kayak gini, tapi belum divalidasi. Udah, solusinya dibuat dulu nih. Akhirnya ketika dipasarkan, nggak ada usernya gitu. Jadi kerjaannya double. Justru bisa jadi produknya fail. Jadi kalau Steve Jobs bilang, you've got to start with the customer experience. Jadi datang dulu ke usernya, tanyain sebenarnya masalahnya di mana, baru sebaiknya nge-create produknya gitu sih. Nah, karena kita harus customer centric, oke. Jadi sebelum nge-design produk ini, kalau di product management ada 3 part paling enggak yang harus diperhatiin. Pertama itu engineering-nya. Mereka tuh perlu tahu apa sih yang mau di-develop, gimana produknya harus dipastikan sesuai dengan ekspektasi dari tim produk gitu. Terus ada dari tim desain, customer experience-nya harusnya kayak gimana, harusnya button-nya kayak gimana gitu. Kalau dari tim produk ini udah include bisnis gitu ya, problemnya apa gitu, kenapa kita harus selesaikan itu gitu. Jadi biasanya itu datangnya dari tim produk dulu, yang kedua dari tim desain, baru setelah didesain baru di develop, seperti step yang tadi aku tunjukin. Kayak gitu sih kalau di Stockbit ya, atau di Bibit. Nah, untuk melakukan riset, di sini aku udah siapin ada 2 tipikal riset yang biasanya sangat berguna untuk digunakan sebelum nge-develop produk. Jadi ini tuh untuk data gathering. Pertama ada namanya exploratory research, yang kedua ada confirmatory research ya. Jadi kalau misalnya exploratory research ini lebih kepada product manajernya atau foundernya ngadain research untuk nge-generate hypothesis. Hypothesis itu maksudnya kayak kita udah punya untuk mencari asumsi-asumsi sehingga kita nge-develop produk. Misalnya kayak gini. Misalnya teman-teman punya duit 1 miliar atau dengan 1 miliar ya, 100 juta gitu ya. 100 juta, tapi udah tahu nih 100 juta ini mau dipakai untuk dan menyumbangkan dana ke NTT misalnya. NTT lagi banjir misalnya atau bencana gitu ya. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu nih yang 100 juta ini mau di-convert jadi apa gitu. Jadi exploratory ini teman-teman datang ke NTT, gather insight. Saya tahu nih sebenarnya di NTT lagi butuh apa. Karena misalnya nih case-nya jangan-jangan ketika 100 jutanya dibelanjain kain gitu ya. Ternyata di NTT udah banyak orang kasih kain gitu dan kainnya malah jadi mubazir, jadi banyak nggak pakai gitu sih. Jadi lebih kepada datang, cari tahu, bisa aja tadi kita nggak kepikiran nih ternyata 100 jutanya perlu untuk ngegaji guru misalnya, atau 100 jutanya perlu untuk membesarkan lahan misalnya, atau kayak 100 jutanya perlu untuk memperbaiki rumah gitu. Dan pada akhirnya eksplorator ini bisa menghasilkan insight-insight yang kayak gitu sih. Yang kedua, eksplorator ini kita apa ya, dalam tahap ini tuh sebenarnya kita belum punya pengetahuan yang cukup banyak, jadi nggak apa-apa. Jadi justru kita itu dealing itu sama ketidaktahuan kita gitu sih. Nah, beda dengan exploratory, kita di sini ada namanya confirmatory. Jadi kita nge-confirm nih apa yang udah kita tahu. Misalnya nih, case-nya tadi masih duit yang 100 juta. Duit yang 100 juta ini, teman-teman udah tahu, oh iya, 100 juta ini untuk banjir bandang, aku mau beliin beras, sama untuk perbaiki rumah warga yang rusak gitu. Nah, akhirnya teman-teman bawa idenya ini, ternyata tervalidasi, berarti hipotesisnya bisa dilaksanakan. Kalau ternyata nggak tervalidasi, ya mungkin nyari cara apa ya, cara untuk nge-MD. Nah, kalau confirmatory ini kita nggak cuma deal sama unknowns atau ketidaktahuan, tapi juga kita deal sama hal yang kita tahu.
Yang mana adalah kita tahu di sana ada bencana, kemungkinan besar mereka butuh makan, kemungkinan besar rumah mereka rusak gitu. Jadi udah udah tahu nih, udah ada beberapa hal yang kita tahu dan ada part-part yang mungkin kita nggak tahu. Nah, untuk melakukan riset ini, teman-teman bisa melakukan beberapa metode. Ada in-depth interviews, focus group discussion, ada online survey, sama ada internal testing gitu. Biasanya untuk produk, dalam case produk, ketika kita udah buat produk gitu ya, atau ketika kita belum buat produk gitu ya, kita mostly nanya dulu nih ke teman-teman Stockbit atau Bibit, karyawan Stockbit atau Bibit gitu ya. Tanya nih, menurut kalian kayak gimana, produknya bagus apa enggak gitu. Itu sih internal testing. Nah, kembali lagi aku sampaikan, riset ini penting banget. Jangan sampai kita udah ngelakuin riset, jangan sampai kita udah nge-create produk, tapi ternyata pasar nggak nerima gitu. Kan akhirnya tingkat failure-nya itu tinggi banget. Nah, gitu. Jadi riset ini harapannya untuk mengurangi rate dari tingkat kegagalan itu. Nah, setelah ideation nih, nah selain dari exploratory sama complementary gitu kan, ini aku udah list beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanya ini selama proses riset. Misalnya kalau exploratory, ini kan lebih kepada hal-hal yang kita belum tahu nih. Use case-nya itu aku coba sebutin Stockbit. Stockbit itu kan investasi, aplikasi investasi di capital market gitu. Nah, kalau exploratory research-nya, mungkin pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah awareness dari masyarakat itu tentang aplikasi investasi yang ada di Play Store sekarang kayak gimana ya. Terus kedua, apakah customer yang sekarang itu udah puas nggak sama investasi yang aplikasi investasi yang ada sekarang? Terus pertanyaan lain mungkin gimana ya agar aplikasi investasi di pasar ini bisa di-improve gitu. Terus apa sih fitur-fitur yang mungkin dia tertarik gitu kan? Terakhir mungkin tipe-tipe user kayak gimana sih yang kemungkinan bakal menggunakan aplikasi investasi. Nah, itu exploratory research. Kita itu belum tahu nih apa yang mau kita develop gitu. Maksudnya kita tahu kita mau develop aplikasi investasi, tapi spesifiknya kayak gimana, kita belum ada ide ya. Nah, beda ceritanya kalau misalnya teman-teman udah punya ide, misalnya aku udah tahu nih, aku mau buat beberapa fitur di Stockbit. Jadi aku udah punya first thought lah gitu. Nah, jadi kalau confirmatory, kita udah tahu nih Stockbit-nya bakal kayak gimana di masa depan atau di 1 tahun atau 2 tahun gitu, let's say ya. Nah, pertanyaannya lebih kepada sebenarnya apa sih yang orang-orang suka dari Stockbit gitu. Kalau kondisinya sekarang kan kita udah punya produknya gitu. Terus yang kedua, kira-kira apa sih yang perlu di-improve dari Stockbit? Terus dari seluruh fitur yang kita punya, sebenarnya Stockbit itu digunain buat apa? Apa spesifikasinya, fiturnya, sebenarnya strength-nya di mana gitu-gitu. Itu confirmatory. Dan ini penting banget sih, agar teman-teman tahu produknya teman-teman itu kayak gimana sebelum nge-develop ya. Nah, ada satu lagi tools yang mungkin perlu di-consider untuk dilakukan. Namanya benchmarking analysis. Benchmarking analysis ini penting banget. Karena menurutku pribadi, nggak ada ide, hampir nggak ada ide yang baru sih. Jadi sebenarnya kalau mau diriin produk atau mau buat produk, tinggal lihat produk yang lain aja yang available in the market. Meaning kalau they are still alive gitu ya, berarti there is a market gitu. Karena nyari buat produk yang ada marketnya dan diterima di market itu agak susah gitu. Banyak banget riset-riset yang harus kita lakukan dan belum tentu sukses di pasar gitu. Nah, contoh case-nya kenapa aku tunjukin Gojek dan Shopee dan Grab gitu ya. Sebelum Gojek dan Grab ada, kan itu adanya Uber dulu gitu kan. Ya udah, mereka ngerasa Uber sukses, Uber jalan, mereka buat retailing. Terus sebelum ada Shopee Food, kan adanya GoFood sama GrabFood dulu nih ya. Ya udah, mereka benar-benar buatnya Shopee Food itu kayak GoFood sama kayak GrabFood gitu. Jadi benchmark analysis ini sangat mengurangi biaya, cost, energy, time untuk nge-create produk karena udah divalidasi sama perusahaan lain gitu. Dan ini salah satu strategi yang menurut aku simple dan cukup bagus sih gitu sih. Oke. Lanjut. Nah, dalam melakukan ideation yang perlu diingat adalah you guys have to put yourself in the customer and investor shoes. Karena ini khususnya untuk for profit organization ya. Beberapa product manager atau beberapa
apa ya, founder, mereka itu mikirnya itu terlalu banyak gitu loh. Misalnya nih, mereka mau create produk untuk mass market. Let's say kita ngomongin tentang platform untuk hiring, misalnya gitu ya, platform untuk hiring. Nah, platform untuk hiring ini kan khususnya untuk mass market gitu, orang bisa sign up, bisa apply gitu. Nah, tiba-tiba ada product manager yang bilang, gimana kalau misalnya kita buat gimana kalau misalnya kita ekstrak datanya, kita jual ke blue collars atau ke ke usaha-usaha UMKM yang bengkel-bengkel, terus nanti yang SMK-nya kita pekerjakan di sana. Pasti ada sih orang yang mau pakai aplikasi kita atau software kita. Pasti ada. Tapi is it really profitable? Is it worth it the effort to do that? Apakah sebenarnya strategi yang mau kita idein itu tuh worth it nggak untuk dilakukan gitu loh. Jadi pertama nggak cuma kita harus make sure bahwa produk kita itu disukai customer, tapi juga it has to be profitable. Kalau memang for profit company ya. Jadi harus berpikir juga nih dari kepala investor. Investor sini nggak harus eksternal ya. Tapi bayangin aja kalian juga sebenarnya investor gitu. Kalian masukin duit, bootstrapping, kalian kasih energi, waktu, investasi di situ itu cukup mahal sih. Jadi jangan sampai strategi atau ide yang dipikirkan itu jumping dan terkesan nggak terstruktur dan menghasilkan loss yang cukup signifikan. Oke, that's about ideation ya. Nah sekarang kita ngobrol tentang product definition. Jadi untuk nge-develop produk itu pertama harus dilakukan riset dulu biar kita tahu produk apa yang mau dilakukan. Yang kedua kita definisiin produknya. Jadi di sini nih perannya dari product manager. Biasanya kalau product manager yang belum ada, ini kerjanya foundernya. Jadi si founder ini harus nge-create background, objektif, terus market sizing, key metrics, sama story creation-nya. Gunanya apa? Ini agar orang-orang lain, misalnya kayak si developer, si desainer, tahu nih apa yang mau dilakukan gitu. Misalnya background-nya adalah kayaknya kalau di Stockbit kan cukup banyak tuh ya fiturnya, nggak cuma untuk investasi ke capital market, tapi juga ada media diskusi, ada DM, ada transfer, ada tips gitu ya, ada stream gitu-gitu. Nah, misalnya kita ngomongin tentang media diskusi deh, yang kayak Quora gitu. Nah, background-nya menurut si founder adalah user itu pengen ngumpulin informasi dulu sebelum melakukan investasi gitu. Nah, makanya kalau kayak gitu, kalau dia mau gather informasi, kita buat aja media diskusi. Nah, makanya fiturnya ada gitu kan. Terus habis itu apa? Untuk ngasih provide a feature di mana orang-orang bisa saling share informasi di aplikasi kita. Itu yang mau kita provide gitu. Nah, market sizing-nya apa? Ini lebih dari bisnisnya gitu loh. Harus kita state berapa sih usernya gitu kan. Berapa banyak sih orang yang investasi terus yang bakal pakai ini gitu. Jadi pada akhirnya ini fitur ketahuan nih kalau misalnya nanti udah jadi, kira-kira berapa banyak sih nanti user tambahan dari sini gitu. Sampai itu. Jadi key metrics-nya mungkin ini metrics itu goal-nya ya, kayak apa sih yang perlu dipas gitu, apa sih yang perlu dicapai, di-achieve. Nah, itu perlu di-define juga. Jadi misalnya dengan membuat media diskusi ini, nanti Stockbit bisa mendapatkan user tambahan sebanyak 1.000 misalnya per minggu misalnya gitu. Nah, user creation kalau di product manager itu biasanya ada template-nya tuh. Misalnya ini contohnya ya. As a user, I want to be able to write post gitu. Jadi kayak ini adalah jadi penulisan itu pihak ketiga. Terus allow, atau bisa juga yang kayak gini, allow user to give like and comment. Jadi itu tuh udah template-nya, either yang nomor 1 atau nomor 2. Itu sih yang biasanya aku lakukan. Nah, untuk melakukan product definition ini biasanya kita menggunakan beberapa software. Ini nggak harus ada, tapi better ada karena kita bisa nge-tracking. Itu ada Notion. Notion ini kayak Google Sheet sih, kayak Excel gitu. Cuma di situ tuh bisa ngelingin beberapa dokumen. Atau bisa pakai Jira juga gitu. Tapi kalau mau pakai Excel juga nggak apa-apa. Tapi the idea is kita harus ngebuat dokumentasi apa ya, sekomplit mungkin agar developer kita paham nih apa yang mau di develop gitu. Jadi setelah udah ada ideation-nya, udah kita definisiin, nah kita masuk ke designing. Jadi kita udah tahu nih apa yang mau di develop. Tapi sebelum di develop kita harus buat mock-up-nya dulu gitu. Nanti dari mock-up ini keluarlah MVP, minimum viable product gitu. Nah, itu adalah orang-orang itu nggak menggunakan produk karena desainnya bagus.
tapi desain produk itu membuat orang pengen menggunakan produk itu gitu. Jadi itu kenapa kalau di designing itu ada namanya UI UX designer gitu, user interface sama user experience. Jadi kita harus tahu ketika dia diklik button A, setelah itu nanti dia pergi kemana ya. Nah, hal kayak gitu sih logicalnya. Misalnya nih, ketika kita mau verifikasi user, tapi verifikasinya untuk mengubah sesuatu yang sangat private gitu. Jadi dia harus masuk ke email dulu. Setelah dari masuk ke email, dia diarahin ke aplikasi kita. Setelah diarahin ke aplikasi dia masukin misalnya password gitu. Tapi gimana kalau waktu dia masuk ngeklik email, ternyata yang login di aplikasi Stockbit itu tuh aplikasi orang lain gitu. Nah, apa yang akan dilakukan? Harusnya detail itu. Jadi orang-orang nggak ngerasa, oh dulu ini aplikasi membingungkan gitu sih. Nah, untuk melakukan ini, beberapa software yang perlu digunakan ada kayak AI, ada PS, terus biasanya sih ditranslate ke Figma gitu ya. Jadi ada flow-nya, apa ya, orang-orang tahu nih gambarnya kayak gimana gitu. Nah, again, aku coba highlight lagi ya, ada ideation, pastiin kalian udah gather informasi sebanyak mungkin. Terus yang kedua, kalian harus buat tuh dokumentasi apa-apa aja yang perlu dilakukan. Yang ketiga ada designing. Nah, yang keempat itu kita masuk ke sorry, ini aku kasih contoh ya. Ini aku kasih contoh salah satu platform BCA gitu ya. Ini tuh salah satu desain yang menurut aku simple. Kalau kalian pernah pakai BCA, itu tuh simple banget. Tapi mudah digunain, kayak cuma button-button doang isinya, nggak seribet aplikasi yang lain gitu. Tapi ini tuh mudah banget digunain. Emang karena apa? Karena kenapa mereka buatnya mudah? Menurut aku sih karena usernya mereka itu bukan memang milenial, bukan banyak milenial. Kayak misalnya Genius atau Bang Jago, misalnya kayak gitu ya. User mereka itu orang-orang yang misalnya usianya udah tinggi, terus yang paling penting buat mereka itu security. Terus mungkin banyak orang-orang yang udah agak udah berusia lanjut, misalnya ya. Jadi nggak perlu untuk di entertain dari segi fitur gitu. Nah, tergantung nih, makanya tadi aku bilang penting banget riset itu. Coba kalian cek deh di internet, ada nggak orang pernah komplain dengan fiturnya BCA Mobile selain dari dia harus masukin dia kalau misalnya pakai BCA Mobile, kita harus nge-add dulu nih nama banknya, setelah itu nanti kita simpan, baru nanti kita bisa transfer ulang gitu. Nah, kenapa dibuat kayak gitu? Again, si BCA itu yang paling penting menurut dia itu adalah security gitu. Itu kenapa dia buat kayak gitu, biar lebih secure aja. Dia nggak pentingin desain. Tapi setelah itu nggak ada orang yang komplain kok sama desainnya, karena emang dia tahu usernya siapa gitu. Nah, Frank Chimero ini salah satu penulis buku desain ya. Dia bilang people ignore design that ignore people. Jadi pastiin kalau desain kalian itu justru nggak buat orang bingung gitu. Jangan sampai kalian buat desain sesuka-sukanya, warnanya terserah. Gue punya warna merah, ungu, biru gitu ya. Karena kalian suka misalnya gitu, itu justru user kalian nggak bakal mau pakai gitu. Dan waktu melakukan ideation, make sure kalau kalian itu ngobrolin tentang kuantitas. Jadi misalnya nih, oh iya, tapi kan nanti ada orang nih yang bakalan mau untuk transfer duit tapi pakai pakai face recognition misalnya. Mungkin ada yang mau, atau misalnya ada mau nih orang tapi ada aja kan ya orang klik BCA, download BCA karena warnanya warna merah, putih, ungu, biru. Memang bakal ada, tapi banyak atau enggak kan itu pertanyaan yang paling penting gitu. Jadi make sure kalau kita melakukan sesuatu decision itu dengerin the voice of majority, menurut aku sih kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian discuss ke beberapa teman diskusi gitu ya, misalnya teman founder, teman project manager, pasti ada hal-hal yang kayak gitu tuh yang dipikirin, jadi akhirnya hasil diskusinya itu melenceng. Jadi waktu kita create produk, jadi banyak fiturnya, tapi nggak banyak yang digunain. Nah, yang gitu-gitu perlu dihindarin ya. Nah, kita masuk ke setelah kita udah tahu nih, udah didesain, udah ada mock-up-nya gitu ya, udah keluar tuh misalnya Stockbit, tapi belum bisa dipakai sama user karena masih tahap mockup gitu. Misalnya ya, mockup sih sebenarnya mockup belum MVP misalnya. Nah, ini saatnya kita untuk nge-develop nih teknologinya gitu kan. Biasanya kalau untuk tahap designing itu kita hanya perlu UI UX designer. Tapi kalau udah masuk ke development kita perlu front end
developer untuk nge-redesign lagi tuh yang ada di Figma. Terus kita butuh backend untuk yang di belakangnya, untuk nge-create coding-codingnya, API-nya gitu ya. Terus kita butuh tim dari QA analyst untuk ngetes nih produknya bagus apa enggak. Udah sesuai atau belum sesuai dengan yang udah ditulis tadi sama project manager atau si CEO-nya atau si foundernya gitu. Nah, biasanya di sini kita pakainya Jira ya. Tapi aku lihat beberapa orang juga pakai Trello. Nah, kalau di Jira itu teman-teman bisa nge-create nih, misalnya oke, dalam sebulan ini kita mau buat fitur ini. Misalnya ada fitur investasi, ada fitur untuk like dan comment status, ada fitur untuk streaming, ada fitur gitu. Nah, itu dituduh. Terus nanti kalau udah dipindahin, nanti itu namanya in progress, berarti lagi dikerjain. Terus setelah in progress nanti dites tuh sama developer yang lain, namanya kayak peer review gitu. Jadi teman-teman yang lain ngetes, oh udah sesuai apa belum? Kalau udah sesuai berarti nanti dia done. Kalau belum sesuai, dibalikin lagi in progress untuk dikerjain sama developer yang itu lagi gitu. Biar untuk make sure bahwa hasil codingannya bagus. Oke, next. Again, ketika kita udah tahu nih, udah gather ide, setelah itu setelah kita gather ide, baru kita define produk apa yang mau dibuat. Yang ketiga, ngedesain. Terus yang keempat itu ngedevelop. Nah, yang kelima ini adalah ngetes nih produknya atau fiturnya. Untuk ngetes ini sebenarnya nggak ada key khususnya gitu ya. Tapi biasanya itu kita tim QA itu nge-define dulu nih objektif dari ini gitu. Biasanya mereka tinggal ngeliatin tuh tadi dokumentasi yang udah dibuat sama product manager sama founder tadi. Nah, setelah itu mereka nge-split tuh idenya, audience into testnya, terus nge-launch testnya. Setelah di-launch nanti dianalisa. Setelah dianalisa keluar deh hasilnya gitu kan. Nah, dari hasil itu dijadiin keputusan apakah hasilnya ini kita pass atau kita approve atau justru kita kembalikan nih ke backlog atau ke Jira tadi untuk di-develop ulang. Jadi di sini itu peran dari QA analyst penting banget karena jangan sampai ketika kita upload nih aplikasinya ke Play Store, orang-orang malah nggak suka sama produk kita karena banyak bugs-nya gitu. Nah, setelah di testing kita launching. Nah, setelah kita launching produk kita itu mungkin nggak bakal berapa lama bertahan di market sih. Jadi ini juga perlu dipikirkan strategi apa nih agar produk kita itu setelah udah take off itu bakalan lama di pace growth atau justru kita bisa growth mulu gitu. Biasanya sih ada 4 stage ya kalau dalam product launching. Setelah di launch nih ya take off gitu ya, salesnya masih dikit gitu ya, acquisition-nya tinggi karena kita harus nge-acquire user in order to get higher market share gitu ya. Setelah itu nanti baru deh kita mulai growth tuh. Misalnya kayak contohnya apa ya? Contohnya Tokopedia gitu. Dia launching, terus dia dapat investasi, akhirnya dia fase growth gitu kan. Salesnya naik, terus kompetisinya mulai berdatangan, ada Bukalapak misalnya, ada Shopee gitu dan sebagainya. Terus dia maturity tuh. Setelah maturity dia itu kayak sales itu biasa aja, kayak udah mulai stable, growth-nya udah nggak segila-gila yang kemarin gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa improve produknya, let's say, itu bakal decline sih. Nah, ketika decline nih, apa nih yang perlu dilakukan? Contohnya kayak Yahoo. Yahoo itu kan udah masa decline, dimana kayak emailnya pun udah pada banyak nggak pakai, beberapa produknya ditutup gitu. Salah satu cara dia untuk biar bisa stay inovatif, dia akuisisi startup yang lain yang menurut dia bisa growth-nya tinggi gitu. Tapi nggak semua strategi kan better gitu. Kayak misalnya Nokia juga gitu kan. Atau BlackBerry gitu. BlackBerry dulu sempat growth terus tiba-tiba decline. Memang ada pace-nya, tapi sebagai founder you have to create strategi sih, to prepare strategi dalam setiap pace-nya ini. Nah, so far itu tentang product development process ya. Ini masih ada waktunya lagi. Jadi kita ngomongin tentang minimum viable product. Minimum viable product bisa contohin kayak gini sih. Jadi misalnya nih kalian mau buat pencahayaan, oke? Kalau produk yang minimum itu tuh contohnya kayak lilin nih. Lilin ini minimum sebenarnya udah bisa digunain
yang Einstein udah pengen rencanain di masa depan. Misalnya kayak lilin ini diproduce hanya bisa menerangin satu kamar, let's say, atau dia hanya bisa bertahan cuma sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Nah, tapi kalian pengen buat produk yang sebenarnya bisa mencahayain itu lama. Nah, minimum ini udah bisa digunain. Viable itu tuh kayak ini lampu teplok ya. Dia itu sebenarnya udah bisa sedikit lebih lama, tapi belum perfect gitu. Jadi ini juga masih bisa digunain kan untuk dalam keseharian. Nah, tapi produk yang jadinya itu kayak gini. Kalian pengennya achieve-nya ke sini gitu. Itu tuh bisa menerangin yang ekspektasi kita itu lebih lama dibandingkan yang viable, lebih lama daripada minimum. Tergantung produknya mau kayak gimana. Tapi minimum viable product, mau dia minimum, mau viable, mau produk akhir, itu harusnya udah useful sih. Udah bisa dipakai sama user. Tapi mungkin ada beberapa kekurangannya gitu kan. Misalnya kayak ini tadi, contoh lilinnya, itu hanya bisa dipakai beberapa jam. Mungkin kalau beberapa produk yang lain, hanya bisa dipakai sama sejumlah user doang gitu sih. Nah, jadi jangan disalah kaprah. Beberapa orang mikir kayak, oh minimum viable product itu belum bisa digunain. Bukan, minimum product itu udah bisa digunain. Ini juga contohnya. Misalnya kalian mau buat perahu gitu ya, atau kapal. Nah, kalian starting dari minimum yang cuma satu doang gitu, tapi belum perfect gitu kan. Terus beberapa orang atau banyak orang yang nggak mau guna itu karena nggak benar-benar nge-solve problem yang untuk rame-rame ini gitu sih. Terus minimum viable-nya udah good enough, udah aman, nyaman gitu ya, tapi hanya bisa nge-track satu user. Sedangkan viable itu bisa ngebawa banyak orang nih ke dalam satu kapal. Nah, tergantung produknya sih. Kalau misalnya produk minimum yang kalian maksud itu adalah untuk misalnya yang lebih secure, misalnya kayak di Shi gitu kan. Kalau misalnya itu ya terlalu kecil, mungkin beberapa orang bisa pakai, tapi kebanyakan kan takut ya gitu sih. Nah, jadi minimum viable-nya sama minimum viable product itu perlu didefinisiin lagi sih. Nah, ini contoh terakhir ya, ketiga. Minimum viable product itu bukan kayak gini. Misalnya kalian buat bannya dulu, bannya kan nggak bisa dipakai. Oh ya udah bannya satu, oh ya udah bannya 2. Tapi kan nggak bisa dipakai juga gitu. Oh ya udah, tapi kalian tujuan itu mau buat mobil misalnya mobil Ferrari let's say. Terus kalian buat ininya dulu, badannya dulu, tapi nggak ada setirnya, belum bisa kepake. Nah, minimum viable product itu kayak gini. Ini tapi tergantung lagi ya. Kalian mau buat skuternya yang untuk satu orang mungkin ada yang pakai. Tapi kalau untuk tujuannya untuk rame-rame pasti nggak ada yang pakai kayak yang tadi. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin untuk satu orang. Jadi kalau misalnya minimum viable product itu untuk yang produk ini itu sebenarnya udah bisa dipakai kan di trotoar, let's say, harusnya nggak di trotoar sih, udah ada tempatnya gitu. Atau yang skuter kayak gini sebenarnya udah bisa dipakai, tapi belum perfect. Kita karena mengarahnya itu ke mobil gitu kan, untuk bisa digunain. Nah, kita ciptain sepeda, akhirnya tapi bisa digunain juga nih. Terus motor, akhirnya masuk ke mobil gitu sih. Jadi pastiin minimum viable-nya bisa digunain ya. Nah, ini contoh terakhir. Minimum viable product itu bukan kayak gini. Kayak buatin roda, buatin bawahnya, buatin kepalanya, baru deh jadi mobilnya. Bukan kayak gitu juga. Atau bukan kayak gini. Kalian buat dulu nih skuternya jadi full. Terus kalian buat sepedanya jadi full. Baru kalian buat jadi motornya jadi full. Tapi tujuan akhirnya itu mau jadi mobil. Bukan kayak gitu sih. Bukan kayak gitu minimum viable produknya. Nah, kalau untuk minimum viable produknya itu adalah misalnya nih kalian buat mobil yang belum bisa jalan, misalnya kayak mobil yang didorong gitu kan, terus akhirnya kalian buat mobil ini belum ada baknya gitu, terus kalian kasih ada baknya, terus ada penutupnya, terus jadilah dia mobil yang penutupnya lebih full gitu sih. Nah, jadi tergantung jadi minimum viable product itu untuk beberapa orang definisi itu beda-beda, tergantung dari objektif yang kalian pengen buat gitu. Kalau memang objektifnya pengen buat mobil atau justru pengen ngebuat produk yang terdiversifikasi di awal gitu ya, ya berarti minimum viable product itu bisa banyak-banyak gitu sih. Tapi yang pasti minimum viable produknya itu bisa digunain oleh usernya kita gitu sih. Nah, kita ngomongin minimum viable product. Biasanya minimum viable product itu ada di fase ini. Untuk di project manager kayak gini ya, ada di
is developing. Di pas developing ini kita nge-create minimum viable product for our users gitu, for limited users ya. Nah, untuk topik terakhir tentang product expansion strategy, ini sebenarnya this is not really my background, right? Tapi aku pernah pelajari lah tentang product expansion strategy. Nah, salah satu product expansion strategy yang terkenal itu punya unsolved growth strategy matrix namanya. Jadi kalau unsolved growth strategy matrix ini membuat dua variabel sangat penting dalam strategi gitu. Pertama ada namanya market, yang kedua ada produk. Jadi yang di highlight itu market dan produknya. Nah di sini tuh ada di sebelah kiri itu ada kondisi yang sekarang, sedangkan ini kondisi yang akan datang. Dan ini juga kondisi sekarang, dan ini kondisi yang sekarang akan datang gitu. Nah di kuadran pertama itu ada namanya market penetration gitu ya, yang warna hijau gitu. Nah di kodak yang warna hijau itu namanya market penetration. Ketika market penetration strategy ini dilakukan saat apa sih gitu? Market penetration dilakukan ketika kalian punya produk yang baru, ini ya, produk yang baru, tapi ngejualnya ke customer yang baru gitu. Jadi produknya baru, marketnya juga baru. Nah, kalau yang warna kuning, itu kalian ngejual produk yang baru, tapi untuk customer atau market yang akan datang gitu. Sorry. Kalian ngejual produk yang sekarang, misalnya aku jual Stockbit nih, tapi di market yang baru gitu. Contohnya Stockbit udah ada di contohnya kayak gini deh. Aku coba kasih contohnya lebih simpel ya. Warna hijau misalnya. Misalnya Stockbit belum ada. Terus pasar dari investasi juga belum ada. Nah, jadi kayak benar-benar investing app itu masih belum se-booming sekarang gitu. Jadi aku buat Stockbit produk yang baru. Terus areanya juga untuk tech investing itu masih baru gitu. Nah, itu namanya strategi yang perlu kita lakukan untuk expand produk adalah market penetration. Yang warna kuning, itu contohnya adalah Stockbit lagi. Stockbit misalnya udah ada nih. Terus marketnya di Indonesia udah ada. Tapi di Malaysia belum ada nih marketnya. Belum ada gitu kan. Terus ya akhirnya Stockbit pindah buat produk di Malaysia. Caranya gimana? Berarti namanya market development. Strateginya adalah market development. Nah, untuk yang warna merah itu namanya product development. Ini bentuknya adalah ketika kita punya produk baru, tapi kita udah ada nih pasarnya. Misalnya nih Stockbit punya aplikasi baru namanya Bibit gitu kan. Nah, Stockbit dulu kan untuk capital market, sedangkan Bibit ini untuk reksadana. Misalnya market untuk reksadana belum ada gitu kan di area Stockbit. Nah, akhirnya kita buat Bibit, produknya baru, tapi marketnya udah marketnya udah ada, orang-orang yang mau investasi udah ada, tapi produknya Stockbit untuk bisa investasi reksadana belum ada. Nah, makanya kita buat product development strategy. Itu untuk expand. Ini untuk ekspansi ya. Yang terakhir itu diversification. Kita itu ngejual produk baru untuk market yang baru juga gitu. Contohnya adalah misalnya Gojek, let's say. Gojek dulu datangnya dari ride hailing kan. Terus tiba-tiba dia buat misalnya produknya itu Go Auto yang untuk bersih-bersih lah saya gitu kan. Terus dulu marketnya belum ada dan produknya si Gojek pun belum ada, tapi karena dia mau expand produknya, makanya dia diversify produk. Nah, kita akan bahas lebih detail ya di slide selanjutnya. Nah, market penetration itu sebenarnya tujuannya apa sih? Market penetration itu tadi kan kalian produknya itu masih baru nih dan di pasar yang baru, misalnya kayak e-commerce, Tokopedia waktu belum sebelum sekarang tuh orang-orang belum bisa shop online, let's say, dan Tokopedia juga belum out gitu. Nah, biasanya untuk strategi market penetration ini tujuannya itu cuma untuk ngambil market share biar ada orang yang mau beli kalian punya produk. Nah, ada dua strategi yang menurut aku penting banget dalam hal ini. Pertama, price penetration. Jadi mau nggak mau, salah satu strategi yang perlu dipastiin adalah
harga produk kalian itu lebih murah dibandingkan orang lain gitu. With the similar ini ya quality ya. Misalnya ini let's say Tokopedia belum nge-charge usernya gitu kan. Shopee juga belum nge-charge usernya. Ya mau nggak mau berarti gimana caranya biar mereka masuk ke platform? Mereka ngasih gratis ongkir lah, mereka kasih diskon lah dan sebagainya. It happen kan waktu masih baru-baru e-commerce kayak gitu. Karena mereka rebut-rebutan market share gitu sih. Yang kedua berarti kalau memang market penetration-nya masih rendah, yang perlu dilakukan adalah increase effort on marketing. Jadi mau nggak mau kayak ada acara lah, ada digital advertising lah, gitu-gitu kan. Jadi agar orang-orang pada tahu nih brand ini terkenal kayak gitu. Nah, dua strategi ini biasanya very helpful untuk nge-penetrate market. Yang kedua tadi kan ada market development. Jadi ini ceritanya produk kita itu belum ada di area itu gitu. Nah, produk market development strategy ini biasanya digunakan untuk produk yang udah ada tapi marketnya masih baru. Let's say Stockbit yang baru ada di Malaysia. Kebetulan Stockbit udah ada di Malaysia gitu kan. Nah, jadi kayak kita nge-develop deh itu, ngelakuin marketing, ngenalin produk, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Step-nya itu apa aja sih yang perlu di-consider? Pertama, you guys have to define the target market. Misalnya kayak, apakah sebenarnya target market di Malaysia itu sama nggak sama Indo? Bisa aja justru mereka itu lebih paham nih tentang investasi kayak gitu kan. Atau mereka yang biasanya investasi di tempat mereka itu bukan milenial, justru yang udah orang yang kuliah atau lulus kuliah atau yang udah kerja gitu. Jadi lebih usianya lebih apa ya? A bit older lah dibandingkan Indonesia kayak gitu. Jadi define lagi nih target marketnya. Yang kedua pasti market research. Lagi-lagi market research itu penting banget sih untuk ngebuat produk. Jangan sampai produk yang kita buat itu kita buat dulu nih produknya baru di risetin, ya akhirnya fail gitu kan. Fail padahal kita udah spend berbulan-bulan, bertahun-tahun di produk ini dan akhirnya fail gitu. Nah, setelah market research-nya udah ada, research-nya udah ada, baru deh kita decide whether or not we gonna expand our product in the new market, right? Terus yang keempat, plan to enter market. Baru deh didetailin kalau memang kita mau masuk ke Malaysia, plan kita kayak gimana sih selama 5 bulan ke depan, 10 bulan ke depan, apa sih yang harus dipersiapin, apakah kita perlu izin, apakah kita perlu hire new engineer gitu-gitu. Itu strategi yang ketiga ya. Nah, strategi keempat itu adalah product development. Product development itu ketika ada produk yang harus ketika produknya masih baru, tapi diintroduce ke user yang serupa gitu, ke market yang serupa gitu. Misalnya Gojek mereka udah punya jutaan user, tapi jutaan user ini sebenarnya nggak cuma butuh ride hailing gitu kan, nggak cuma butuh service untuk naik motor gitu, ngantarin dari satu titik ke titik lain. Tapi mereka juga ternyata butuh beli pulsa, mereka butuh transfer duit pakai GoPay, mereka perlu bayar pakai GoPay, perlu GoFood, message dan lain sebagainya gitu kan. Nah, berarti apa yang harus dilakukan adalah nge-develop produk baru. This is a very rare opportunity dan this is a very kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu orang-orang gitu. Ketika lo punya user banyak tapi kebutuhannya juga banyak dan kalian bisa provide gitu. Berarti yang harus dilakukan adalah nge-provide produk itu, nge-develop produk itu dari awal. Nah, kalau product development proses kan tadi aku udah terangin tuh. Berarti harus nge-gather data lagi dari awal, ideation lagi, terus harus nge-define lagi tuh produk fiturnya harus kayak gimana. Misal kayak, GoPay, aku mau GoPay-nya itu nanti bentuknya kayak gini ya. Aku mau GoPay-nya itu bisa ngekirim uang sama pakai phone number ya. Aku mau GoPay-nya itu nanti bisa digunain di merchant-merchant ya. Nah, itu product definition-nya. Setelah itu baru didesain kan. Oh, aku mau mock-up-nya kayak gini, aku mau tombolnya warna biru, aku mau posisinya itu ada di layar kiri atas gitu. Itu produk designing-nya. Setelah udah aku mau itu kelar, baru udah kita kasih nih produk definition sama produk designing itu ke tim developer. Nah, kita jelasin tuh sama developernya, oh developer aku mau lo ngedevelop kayak gini dan ini skenario yang mungkin akan terjadi. Misalnya akan ada nih user yang kirim uang langsung pakai phone number, tapi ternyata dia nggak punya GoPay gitu. Nanti harus ada error message ya, error message-nya kayak gini. Dan aku mau ini kelarnya
dalam 2 minggu ini udah kelar ya gitu. Itu tuh tugasnya product owner di dalam product atau product manager atau juga founder dalam product development ini. Nah setelah di development baru deh kita tes lagi kan. GoPay udah bisa ngirim nggak? GoPay udah bisa pakai QR code Kak. Kalau nggak bisa dikembaliin di develop ulang. Kalau bisa ya udah done. Tinggal upload ke Play Store dan user bisa gunain gitu sih. Nah terakhir itu ada diversification strategi nih teman-teman. Ini tuh ketika ternyata produk kalian itu kalian harus nge-launch nih produk baru tapi di market yang baru. Nah kalian bisa pakai diversification strategi untuk nge-enter new market with new product. Ini tuh strategi yang sering digunakan sama perusahaan corporate di Indonesia. Contohnya tuh Astra gitu ya. Astra itu punya banyak banget produk baru nih. Bukan produk baru sih, dia makan banyak banget market yang berbeda gitu. Dia ada perusahaan teknologinya, dia ada perusahaan bisnisnya, ada perusahaan alat berat, ada otomotifnya juga, ada financial services kayak ACC gitu ya. Terus ada infrastruktur dan logistik, dan bahkan dia juga jasa properti. Nah, kenapa sih diversification strategi ini bagus gitu ya? Karena semakin banyaknya produk dari sebuah brand, jadi lebih banyak juga customer atau market yang bisa di-capture. Yang kedua, ini ngomongin tentang economic scale sih. Jadi kalian mungkin ada beberapa cost yang kalian nggak perlu keluarin lagi. Misalnya cost untuk nge-hire new team atau cost untuk building, karena buildingnya ternyata cukup untuk occupy banyak employee gitu. Atau ternyata employee yang sekarang itu bisa kerja untuk ngerjain produk yang lain gitu. Jadi outputnya lebih banyak. Atau juga mungkin karena product verification ini justru bisa membawa brand kalian itu dikenal orang-orang walaupun produk itu masih baru. Misalnya nih, ada produk alat berat di milik Astra, terus mereka ketika jual nih produk ke orang lain, cuma karena ada tulisannya group of Astra, member of Astra gitu, orang-orang langsung, oh gila ini dari Astra, padahal produknya itu masih baru gitu. Belum tentu produknya ini lebih bagus dibandingkan produk yang nggak punya brand di sana gitu, karena ini belum terbukti secara benar bahwa ini sesuai dengan kemauan user gitu. Cuma karena brandnya udah terkenal, ya akhirnya orang pada, oh iya ini Astra punya gitu. Terakhir, diversifikasi strategi ini juga ada hubungannya sama untuk ngurangin resiko sih. Jadi misalnya nih ada satu bisnis, satu sektor yang decline gitu ya. Jadi kalian masih bisa rely ke produk-produk lain atau sektor yang lain. Contohnya nih, kalau COVID kayak gini kan yang paling terkena imbasnya itu pariwisata. Tapi kalau ternyata kalian punya bisnis non pariwisata, misalnya sekolah, universitas, atau misalnya kalian jualan makanan F&B gitu kan, atau ada bisnis teknologi, ngelayanin pembuatan website gitu. Mungkin yang gitu nggak bakalan kena imbasnya gitu sih. Jadi overall risk-nya itu bisa menurun gitu sih. Ini juga sama sih case-nya ketika kalian ngelakuin investasi. Misalnya kalian ingin ngelakuin investasi, baiknya didiversifikasi kan. Jadi misalnya ketika ada satu saham yang turun, saham yang lain itu bisa nge-backup tuh rata-ratanya. Nggak tiba-tiba turun semua kan bahaya gitu. Nah, sorry tadi aku nggak sempat ngobrol tentang market development ini juga. Kalau contohnya di sini kan market development itu ada Shopee ketika kita ngenalin produk yang baru ke produk yang lama tapi ke market yang baru. Contohnya itu Shopee yang dulu dia ada di mana tuh Thailand, Indonesia, Singapura, kalau nggak salah Malaysia juga. Nah tiba-tiba dia ngenalin Shopee dengan produk yang serupa tuh marketplace-nya ke Brazil gitu sih. Nah itu market development. Nah kalau kayak gitu so far presentasiku udah nge-cover 3 hal tersebut, product development dan product management. Terus ngomongin tentang MVP, ingat MVP itu harus bisa digunain. Dan definisi dari MVP itu juga tergantung dari misi atau visi dari product owner-nya sendiri atau product manager atau foundernya. Yang pasti harus sudah useful tuh, nggak bisa part by part, nggak bisa digunain. Terus yang ketiga untuk strategi, kita menggunakan strategi dari si Unsolved Growth Strategy Matrix, ada market penetration untuk dapatin share baru, kayak market share gitu ya. Terus ada product development, kita nge-create new product, atau ada market development, untuk kita nge-create new market gitu ya. Atau yang terakhir kita bisa diversifikasi produk kita kayak Astra. Nah, kalau kayak gitu aku kembaliin ke tim Merintis Indonesia.
Baik, terima kasih banyak Kak Yakob atas pemaparan materinya. Keren banget Kak materinya, komunikatif, kreatif. Nah, kita akan segera bergeser ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Saya peringatkan lagi kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung diketik di room chat, atau jika mau bertanya langsung kepada Kak Yakob, bisa langsung raise hand ya, nanti saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Nah, ini Kak, sembari menunggu pertanyaan masuk dari teman-teman, kami sudah mempersiapkan pertanyaan dari teman-teman juga yang diisi waktu pendaftaran talk show ini. Aku pilih ya Kak, tunggu dulu. Nah, ini ada pertanyaan Kak. Bagaimana cara mengembangkan strategi dalam menginovasi sebuah produk? Halo, mohon maaf, ini internetnya kurang stable nih. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan strategi dalam menginovasi sebuah produk, Kak? Bagaimana cara mengembangkan produk menggunakan inovasi gitu ya? Singkatnya. Iya, kayak strateginya gitu, Kak, dalam mengembangkan produk. Kan kemarin juga sempat discuss tuh sama Roro. Aku nanya profil dari masing-masing yang attend ini sebenarnya kayak gimana. Mostly katanya teman-teman yang di merintis Indonesia ini produknya masih baru banget gitu kan. Nah kalau misalnya strategi mengembangkan produk, yang pasti diperhatiin dulu produk itu harus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari user gitu kan. Berarti start from data gathering, insight-insight itu harus dipastiin udah ada semua. Pastiin kalau produk yang kita launching itu benar-benar yang disukain sama user. Pastiin mereka nggak bakal komplain. Logiknya juga dapat. Jadi kan aplikasinya itu, website itu ketika diklik, itu jangan sampai dia nggak tahu tuh bingung mau kemana gitu. Jadi user experience itu harus dinomorsatukan. Nah setelah produknya udah bagus nih, udah benar-benar bagus. Nah strategi selanjutnya adalah gimana caranya market nih produk. Jadi kalau misalnya tadi kan udah dikasih tuh matrixnya. Berarti kalau misalnya dia masih baru nih produk in the new market, let's say gitu, atau masih start of selling in the whole new market for your product gitu. Misalnya kayak kalian buat produk untuk aplikasi makanan. Sebenarnya orang di bagian aplikasi makanan ini udah ada nih, tapi kan you guys are new into the market gitu kan. Nah mungkin strategi yang harus dilakukan adalah tadi itu sih pricing price penetration gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus make sure kalian dapat new market dengan cara produk kalian lebih murah, atau justru marketing kalian sih lebih engage. Misalnya kalian kayak hire influencer atau ngadain giveaway, atau mungkin produknya jadi yang tadinya premium dijadiin gratis dan lain sebagainya gitu sih. Jadi fokusnya itu untuk dapat market share dari market yang kalian belum pernah attend gitu sih. Oke Kak, jadi intinya bisa fokus di price penetration sama di marketingnya ya Kak? Betul, betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana cara membuat produk yang mudah dikenal? Membuat produk yang mudah dikenal. Again, pasti itu di bagian marketing gitu kan. Cuma ada beberapa, itu tergantung dari siapa yang pengen ditargetin. Kalau produk yang dibuat itu adalah produk yang emang scale-nya itu kecil gitu ya. Jadi perlu di market sizing lagi nih. Kalau misalnya produknya kayak Ruang Guru, let's say, kan itu memang nargetin mass produk gitu kan. Berarti market size sebenarnya gede banget, bisa jutaan atau justru bisa belasan atau puluhan juta gitu. Nah untuk kayak gitu pasti yang kencang itu marketingnya sih. Itu kenapa untuk nge-create satu produk itu, atau kalau mau jadi entrepreneur gitu ya, most likely itu kecenderungan untuk succeed di market itu agak susah. Tapi once you succeed, lo bakalan dapatin benefitnya cukup gede gitu. Jadi harus ngeluarin effort
baik dia berupa duit untuk di marketingnya atau effort dari energi untuk buat sendiri gitu. Jadi misalnya nih cost kalian terbatas. Kan sebenarnya untuk agar brandnya terkenal, orang-orang harus tahu dong. Jadi kayak brand kalian itu harus ada di mana-mana, let's say. Nah, biasanya kan untuk melakukan itu kalian harus buat poster lah, harus upload, harus buat TikTok atau buat Instagram, atau mungkin di review gitu. Nah, kalau misalnya budgetnya nggak ada, ya mau nggak mau kalian sendiri yang buat. Kalian yang ngedesain di Canva, upload di Instagram, terus share ke WA, minta teman-teman untuk nge-share juga. Yang pada intinya adalah produk ini bisa kedengaran ke sebanyak orang. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya cost-nya nggak ada, ya effortnya nih yang ditinggiin. Minta seluruh teman-teman untuk nge-forward kalian punya produk. Gitu sih menurutku. Oke, Kak. Berarti selain memperhatikan sasaran pasar juga kita harus benar-benar punya effort di bidang marketingnya gitu ya, Kak? Pasti. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Tentang perluasan jangkauan pasar dan pengembangan produk, bagaimana cara mengaturnya ya, Kak? Perluasan pasar dan mengembangkan produk. Menarik nih. Jadi yang perlu dipastikan adalah memang sih untuk nge-capture banyak market itu bakal nge-benefitin kita gitu. Karena kita bisa kayak yang tadi aku jelasin, kayak product diversification. Tapi what matters the most adalah paling nggak kalian udah nge-set metrics nih. Kapan harus ngembangin produk dan kapan harus masuk nge-expand produk gitu. Jadi kalau misalnya nih tadi kan udah confident nih kalau produknya bagus, Stockbit itu bagus kayak gitu kan. Nah tapi in order untuk nge-create fitur yang lain di Stockbit atau in order untuk nge-create another Stockbit gitu ya, which is Bibit gitu ya untuk reksadana ya. Make sure bahwa produk yang pertama itu udah you have learned from the first product gitu. Kalau memang kalian learn-nya itu produk yang pertama bakalan sangat bisa dikembangkan, ya go on, lihat kondisinya. Kalau produk pertama itu memang udah dapat market di sini. Dan jadi jangan tiba-tiba, oke gue udah buat Stockbit, tapi usernya belum ada. Gue mau buat Bibit lagi nih. Bukan kayak gitu. Jadi first of all, the first product udah di-decide nih mau diapain. Either dia memang mau di-maintain, karena dia memang market share-nya udah oke, baru ngebuat produk lain, atau dimatiin dulu nih produk karena emang nggak nyelesain masalah dari current condition gitu. Jadi sebelum ngelakuin produk strategi, produk expansion sama produk development, itu sih yang perlu dipikirkan. Nah, specifically about product development, right? Kalau product development itu tuh yang harus dipikirkan itu adalah nggak cuma idenya, tapi execution. Idea itu sebenarnya menurut aku sangat mudah, sangat murah. Kalau kalian misalnya pengen membuat produk apapun sekarang itu udah ada di internet. China, I think mereka punya resources yang cukup gede untuk ngebuat apapun. They can copy and modify your product right within seconds gitu. Jadi yang paling penting itu adalah execution-nya. Mungkin sekarang orang pada bisa nih buat the new TikTok. Orang mungkin bisa buat the new Gojek, the new whatever gitu kan. Tapi yang penting itu execution-nya. Jadi pastiin you guys have the right team to work with. Pastiin juga ketika kalian punya tim, itu communication-nya very well. Jadi delivery-nya juga cepat dan delivery-nya sesuai dengan ekspektasi. Pun ketika di tengah-tengah delivery-nya nggak sesuai ekspektasi, you guys can revise it very ini sih, cepat gitu. As soon as possible. Jadi selain kalian mikirin ininya, make sure the first product is good enough, atau kalau nggak good enough, you guys ini ngebunuh atau nge-kill the product, baru deh expand ke produk selanjutnya. Dan yang kedua, pastiin juga ketika execution-nya product development itu benar-benar orang lain ngerti nih, orang-orang yang kerja sama kalian paham apa yang mau diproduce, ekspektasinya kayak gimana, timeline-nya apa, developer-nya merasa comfortable working dengan kalian, they put trust on you. Gitu sih menurutku. Oke, berarti kuncinya ini harus tahu ya Kak, kapan waktunya ngembangin dan expand produk. Selain itu juga bukan cuma tentang ide, tapi yang paling penting itu eksekusinya gitu ya Kak? Betul. Oke, makasih Kak. Terus ini ada pertanyaan lagi.
Bagaimana cara memastikan bahwa produk kita memiliki demand yang sesuai? Demand yang sesuai. Nah itu dia, harusnya sebelum nge-create produk, lihat dulu demand-nya, ada nggak demand-nya gitu. Udah dilakukan riset belum? Udah tahu nggak market size dari produk yang mau di launching? Misalnya nih, kita mau buat produk pembayaran, kita mau buat, jangan app dulu deh. Kita mau buat usaha rumah makan Padang. Kita buatnya itu di Jakarta, misalnya di Pancoran kayak gitu. Ternyata setelah diselidiki kayak oh iya di apa di Medan atau di Padang atau dimanapun itu rumah makan ini selalu banyak pengunjungnya kayak gitu dan enak, aku punya resepnya, aku yakin bisa gitu. Padahal ternyata udah di Pancoran orang-orang nggak beli makanan dari luar, mereka masak sendiri gitu dan itu belum di riset. Jadi ya gimana tahu demand-nya kayak gimana, itu justru aku yakin yang nanya ini sebelumnya mendadak bingung kenapa produk aku yang beli dikit gitu. Karena harusnya nggak kayak gitu prosesnya. Prosesnya itu lihat dulu ada yang beli apa enggak. Mau nggak mereka beli gitu. Makanya start itu mungkin dari small ini sih, small step. Misalnya kayak banyak tuh orang sebelum dia buat rumah makan Padang, mereka tanya-tanya dulu, dia jual ke keluarga dulu, terus dia tanya tetangganya, terus mereka buat pre-order, dan akhirnya mereka buat dalam skala gede, dan akhirnya kelihatan kan ada demand-nya gitu. Jadi first of most, do the market research sih, gitu. Gitu. Jadi harus ada risetnya dulu nih, harus pastiin dulu kalau marketnya ada, baru buat produknya. Harus pastiin dulu memang ada masalahnya, baru buat produknya. Jangan buat produknya, baru nyariin marketnya. Mungkin beberapa kasus bisa benar gitu. Karena beberapa kasus orang-orang nggak tahu apa yang dia pengen, user nggak tahu apa yang dia pengen. Itu beberapa kasus ada. Tapi akan sangat mengurangi resiko karena kan tingkat kesuksesan startup itu cuma 10% gitu. 90% startup yang dibuat itu mati. Jadi kalau misalnya startup lo mati, ya nggak apa-apa karena memang udah kayak gitu. Karena 90% itu tuh cukup banyak gitu loh. Kayak 50-50 aja, misalnya kayak amit-amit nih kita masukin duit ke sebuah apa gitu, misalnya kayak ke investasi yang kita nggak tahu itu bakalan grow apa enggak, kayak asal-asalan gitu. Itu kan kemungkinan itu antara naik atau turun. Itu aja kemungkinan turunnya tinggi gitu. Apalagi startup yang udah dibilang, woi 90% startup mati. Ya kalau kalian nggak do research, kemungkinan itu bisa malah naik, bisa naik 95%, 98% gitu sih. Jadi do the ideation with research first, baru create the product sih. Oke Kak. Jadi sebelum create produk, sebaiknya emang harus mengetahui dulu ya Kak demand-nya. Bisa dilakukan pakai cara riset atau juga mengetahui tentang market size-nya gitu Kak. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan produk yang sudah lama agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas Kak? Nah, ini kayaknya dari tadi banyak banget pertanyaannya tentang brand gitu ya, brand recognition, terus biar orang pada tahu brandnya gitu. Itu again pasti kalau ngomongin brand pasti ngomongin marketing. Nah untuk produk yang udah lama, mungkin aku nggak tahu pace-nya di mana dulu nih. Kalau pace-nya udah decline gitu ya, itu pasti udah mulai sedikit tuh salesnya udah mulai nurun. Nah dalam hal kayak gini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sih. Apakah sebenarnya produk yang sekarang itu emang udah nggak acceptable lagi di market? Misalnya nih, kalian punya produk baju. Baju itu kan biasanya identik sama desain yang bagus gitu kan, fashion gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian jual baju yang tahun 2000-an gitu ya, ke tahun 2020, nggak bakal ada yang mau beli gitu. Jadi either way, ya mau nggak mau bajunya dijual murah atau sama sekali di-kill gitu. Jadi nggak bakal nge-produce baju yang kayak gitu lagi. Jadi benar-benar nge-produce baju yang benar-benar baru gitu. Nah itu case-nya kalau ternyata baju atau produk yang kita punya itu udah nggak acceptable lagi. Salesnya benar-benar turun drastis. Tapi kalau case-nya brand-nya udah lama, tapi salesnya juga relatively stabil gitu ya, turun pun nggak turun-turun banget gitu. Ya mau nggak mau, marketingnya harus dialokasiin lagi tuh budgetnya. Kalau budgetnya nggak ada, again the founder atau the apa ya, the
co-founder harus effort lebih lagi nih untuk melakukan marketing di produknya itu sendiri sih. Jadi misalnya dia harus ngedesain, dia harus nge-contactin customer, dia harus nge-call, dia harus tanya nih ke usernya satu-satu. Nggak harus banyak gitu ya, tapi beberapa sampel doang. Kira-kira kalau misalnya aku buat produk kayak gini, kamu mau nggak? Kira-kira kalau misalnya aku ganti packaging kayak gini, gimana? Kira-kira kalau misalnya kamu beli produk, kenapa sih kamu beli produk dari aku dibanding orang lain? Atau kenapa sih kamu beli produk dari orang lain dibandingkan aku gitu. Jadi harus ada effort dari ini sih. Pertama, identify dulu ini customer kayaknya masih accept nggak nih produk kamu. Yang kedua, kalau masih accept, kamu lakukan riset lagi, terus melakukan marketing strategi sendiri sama marketing action-nya gitu ya. Jadi effort. Atau anyway, kalau misalnya kamu punya alokasi dana, ya mau nggak mau hire orang-orang marketing sih untuk melakukan itu buat kamu, biar nanti brand-nya bisa lebih dikenal. Harapannya sih kalau misalnya brand-nya naik, salesnya bisa naik juga kan. Itu sih. Oke, jadi balik lagi ke marketing itu ya Kak. Betul, Saat betul. produk kita masih acceptable, bisa nih kita menganggarkan dana untuk marketing atau juga kita bisa bikin strategi marketing sendiri gitu ya Kak. Betul, betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas jawaban-jawabannya. Itu tadi sudah pertanyaan terakhir. Oh iya, bagi para peserta, video recording talk show kita sore hari ini akan diupload di YouTube Merintis Indonesia, dan untuk sertifikat peserta akan dikirimkan ke email masing-masing ya. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita sore hari ini, berakhir juga talk show kita. Tapi sebelum kita menutup talk show kita sore hari ini, ayo kita foto bersama dulu yuk. Kepada teman-teman, bisa dinyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Oke, minta tolong dari tim dokumentasi bisa memberi aba-aba ya. Bagaimana dari tim dokumentasi, apakah sudah siap? Oke, dari tim dokumentasi sudah siap. Aku hitungin ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita tutup, terima kasih banyak untuk Kak Yakob sekali lagi sebagai pemateri kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah hadir. Untuk teman-teman jangan lupa pantengin Instagram Merintis Indonesia karena minggu depan kita juga akan ada talk show lagi dengan topik yang nggak kalah menarik ya teman-teman. Jadi stay tune terus. Oke, mungkin cukup sekian dari Merintis Indonesia. Selamat sore, selamat persiapan berbuka puasa. Lancar-lancar ya puasanya sampai 17 hari ke depan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Boleh live teman-teman.